Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musriyadi Laidi, NIM 1865034 dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari proposal. Dari pendahuluannya, di sini sebuah proposal mempunyai 3 kegunaan, yaitu berisi perkiraan tim proyek mulai dari biaya proyek sampai dengan tanggal penyimpanan proyek. Untuk proyek eksternal, dokumen hukum formal menunjukkan outline tim proyek. Untuk memberikan pelayanan diperlukan yang ketiga, sebagai alat penjualan proposal yang berisi usulan proyek akan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Kesalahan utama pada proposal dapat disebabkan 2 hal. Yang pertama, tidak menawar yang mana seharusnya bisa ditawar. Yang kedua, ada tawaran tapi hilang dalam kompetisi. Ada 2 fase proposal proyek software, yaitu 1. Buat fase analisis sebagian kecil proyek. Usulkan untuk dikerjakan dalam proposal analisis. Yang kedua, setelah analisis dikerjakan, usulkan sisanya dibangun dalam proposal. Mengembangkan development proposal. Dalam menulis proposal itu sangat sulit, harus dilakukan dengan benar. Selain dapat merusak reputasi Anda dan mengubah masa depan bisnis Anda dengan klien, menulis proposal juga mahal. Dibuat dengan mengumpulkan banyak sumber dan banyak hal, serta terkadang Anda membayar orang untuk membuatnya. Jika Anda menulis proposal digunakan word processor dan menggunakan huruf-huruf unik untuk setiap proposal, tetapi pastikan penulis tersebut dibenarkan untuk setiap klien. Kerjakan dengan requirement dokumen. Khususnya request for a proposal. Format proposal harus mengikuti RVP dan RD. Garis besar proposal yang pertama yaitu cakupan surat, halaman judul, daftar isi, ruang lingkup, keuntungan, keuangan, rencana, kemampuan dalam menyampaikan, penerimaan, alternatif, istilah, kondisi dan pendapatan. Yang terakhir, istilah khusus. Proposal informal tidak harus digunakan di ruang rapat. Proposal tersebut dapat dibuat menjadi informal melalui telepon, tempat latihan golf, bahkan di bar. Presentasi proposal secara formal yang dilakukan di ruangan rapat akan selalu membutuhkan tempat, tetapi user sudah setiap mengetahui hal-hal utama yang akan dikemukakan. Persetujuan proposal internal. Ada aturan di DEC Software Service yang menyatakan bahwa proposal tidak dapat keluar sebelum mendapatkan persetujuan dari manajemen tingkat tinggi. Persetujuan manajemen tingkat tinggi berhubungan dengan sejumlah hal yang diusulkan peraturan ini untuk menghindar hal-hal yang tidak diinginkan. Presentasi proposal disiapkan. Presentasi siapkan dan buatlah jadwal sebuah peralatan yang dibutuhkan seperti transparansi, proyektor, layar, sebuah terminal, dan modem untuk berhubungan ke dalam sistem yang mirip dengan Anda usulkan. Langkah-langkahnya dari presentasi yaitu buatlah ucapan pembuka, perkenalan setiap peserta, dan menyatakan tujuan pertemuan tersebut. Yang kedua, perkenalan proposal Anda secara garis besar. Bagikan proposal Anda, berikan waktu pada tiap peserta untuk membaca proposal, kemudian beri penekanan utama di setiap bagian yang penting. Yang terakhir, tutup, sarankan user untuk membeli secepatnya. Kesimpulan dari proposal itu sendiri. Yang pertama, penulisan proposal dan mempresentasikan merupakan sebuah seni. Yang kedua, Anda mungkin beruntung dan tidak harus membuat proposal. Yang ketiga, jangan membuat proposal asal jadi. Utamakan kualitas bukan kuantitas. Yang keempat, jangan janjikan sesuatu yang tidak diminta oleh klien.
Siapakah yang Anda pikirkan akan membayar ini? Yang kelima, rencana membeli solusi untuk sebuah masalah. Yang terakhir dan akhirnya, untuk sebuah proyek eksternal, sebuah proposal adalah kumpulan dokumen yang sah. Hal ini seharusnya dibuat sebaik mungkin, seperti untuk proyek di dalam yang dengan resmi dibuat seperti jika Anda melakukan kontrak eksternal. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.